Seperti yang sudah disampaikan di dalam grup oleh Sekretaris BKBK yaitu Bapak RT Opan, pada malam hari ini kita menyelenggarakan acara yang memang sudah direncanakan. Agendanya yang pertama yaitu evaluasi, analisa dan evaluasi atau ANEP atas beberapa kegiatan yang sudah dilakukan kemarin seperti milad, kemudian senam bersama dan hal-hal lain. Yang kedua adalah rencana atau kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan oleh PKBK, mungkin nanti akan disampaikan oleh para pimpinan kita. Yang ketiga adalah refreshing atau silaturahmi yang disebutnya bebas, artinya kita bercengkrama di sini. Ini adalah salah satu bagian upaya daripada pengurus PKBK untuk memberikan satu penghargaan kepada seluruh anggota yang sudah berjibaku pelaksanaan daripada senam bersama itu. Bahkan berharap istri saya di dalam telinga saya kalau bisa diadain terus gitu kan. Diadain terus gitu, sehingga kegompakan mereka, apa artinya mereka latihan itu ada wadahnya gitu kata dia. Yang lain, namun demikian satu hal yang tadi saya garis bawahi, bahwa memang saya sendiri masih punya hutang terhadap kegiatan daripada PKBK ini, yaitu yang pertama pada saat dibentuk panitia pengurus di mana di Jasinga itu kan hanya baru keputusan orang per orang atau personal yang duduk di masing-masing posisi. Saya pernah disetil juga sama Ketua Dewan Penasehat Mulyono, kalau nggak salah di Jasinga itu baru kepengurusan ya. Iya Bang Haji, programnya belum Bang Haji. Artinya mungkin pada saat ini atau waktu kapan bisa kita rumuskan program-program kedepannya. Kenapa kok belum dilaksanakan? Karena betul tadi ketua kita ini ada cepat gitu, kayak 11-12 sama Pak Jokowi. Pokoknya cepat gitu kan. Setelah dari pelantikan ke Jasinga ya, Jasinga ya Bang? Iya, pemilihan seminggu pelantikan belum napas ke Jasinga belum baru saya mau buka-buka dokumen milad langsung senam. Sebelum milad itu dulu kurban ya kan. Jadi memang tanpa disadari waktunya seperti itu. Jadi kita belum saya mengakui itu, dan saya mohon maaf sampai hari ini saya duduk di sini belum melaksanakan program satu saya lagi, yaitu program tentang personal development itu tujuan dan apa yang kita raih capai ke 6 bulan ke depan atau 5 tahun ke depan. Yang kalau istilah kata Pak Ketua Dewan Penasehat dan Ketua, jangka pendek, jangka panjangnya. Ya kita sebagai pengurus tentu atau sebagai anggota ya berharap ada nanti satu ketika kita bermusyawarah secara besar, musyawarah besar, entah itu tempatnya di mana, bisa di Gunung Bunder, bisa di Puncak, ataupun bisa di Bandung di rumah saya, untuk melakukan satu program. Kalau di rumah saya, insya Allah saya siapin tempat aja dulu gitu kan, sama mandi malam di daerah kawasan Ciwidey. Ya saya bisa kondisikan lah di sana gitu kan. Kalau memang nanti dimungkinkan waktu untuk itu, bersama-sama kita membangun atau menciptakan program-program itu sendiri gitu kan. Nah disitulah mungkin teman-teman nanti akan mengemukakan pendapat-pendapatnya secara utuh, pendapat-pendapatnya secara umum bagaimana PKBK ke depannya. Malam hari ini mungkin masukan-masukan kecil untuk perbaikan dan ya sekalian pendapat kerapat kerja. Nanti evaluasi secara besar nanti mungkin di tempat yang kita tentukan sama-sama. Mungkin dalam hal ini untuk masukan-masukan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Ketua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Surat yaitu Bapak Dr. Musa Taswini. Yang saya hormati Bapak Haji Sahil selaku Dewan Penasihat juga. Yang saya hormati Wakil Ketua Paguyuban yaitu Bapak Haji Sumardan. Yang saya hormati Bang Haji Mursahid nih. Yang saya hormati masuk di tempatnya yaitu di gudang Blok E. Maaf yang saya hormati yaitu Jamgali selaku keamanan Blok E. Lupa hampir lupa ya. Yang barangkali pada saat ini kita pada bulan Agustus ini sudah kegiatan-kegiatan PKPK ini sudah dilaksanakan. Yang pertama yaitu milad pada tanggal 30 Agustus 2002 yaitu bertepatan yaitu 1 Syuro 1440 Hijriah, di mana PKPK ini mengadakan milad itu diisi dengan santunan anak yatim yaitu sejumlah atau sebanyak 72 orang, kemudian juga para kaum duafa yaitu sebanyak 42, yaitu merupakan salah satu kegiatan PKPK yang mudah-mudahan ke depan tahun-tahun yang berikutnya bisa menambah kegiatan-kegiatan kita ataupun yang artinya itu mencari pahala yang sebetulnya kegiatan kita ya, bukan kegiatan yang lain. Kegiatan kita ini sifatnya sosial, walaupun di sana sini ada kekurangan, tetapi PKPK kalau saya lihat memang ada beberapa ya anggota mungkin barangkali yang tidak hadiri itu ada. Selawat dan salam marilah kita sadukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rapat koordinasi ini merupakan satu yaitu dalamnya mengevaluasi atau klarifikasi di mana kegiatan-kegiatan kita ini apakah masih ada kekurangan, apakah bagaimana. Ini tentunya kita selaku anggota PKB memang nggak ada lupanya, yaitu al-insanu khata'un wa nisyan. Manusia itu ada kelupaan dan ada juga yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam masalah koordinasi ini saya sebetulnya ingin sekali lagi ingin yang namanya koordinasi itu sifatnya musyawarah yang artinya nanti ada barangkali salah satu anggota kita yang akan bertanya yaitu bagaimana caranya dan apa kekurangan PKPK ini. Saya mohon kepada anggota PKPK ini memberikan masukan karena begini, saya selaku ketua PKPK tidak bisa bekerja tanpa adanya para anggota ya, sebab yang namanya pemimpin ada anggota. Kalau namanya nggak pemimpin nggak ada anggota, nggak punya anggota, namanya nggak punya pemimpin nggak punya anggota. Jadi sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak dan saudara sekalian yang kira-kiranya PKPK ini ada kekurangan, mohon kiranya bapak juga memberikan masukan apa sih sebetulnya PKPK dan kerjanya apa. Andai kata nanti sumpamanya dalam hal seperti kayak milad apa kekurangannya,
seperti ya senam apa kekurangan itu harus dievaluasi. Bukan berarti bagaimana, tetap yang namanya kegiatan itu pasti ada kurangnya, nggak ada lebihnya dah. Kalau kurang banyak, kekurangan banyak, nggak ada kelebihannya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon kepada anggota PKBK dan jajarannya untuk berpikir lebih ke depan. Bagaimana caranya anggota kita ini selaku PKBK ini tidak berhenti ataupun secara apa tuh namanya berkesinambungan bisa bekerja atau bekerja sama di dalam membentuk apa sih kerja PKBK, itu yang saya maksud nanti. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, masukan-masukan dari bapak-bapak saya perlu juga. Karena apa? Karena yang namanya ini anggota PKBK juga jangan-jangan ini gue begini, misalnya gue begini tapi malu, jangan. Ya sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, kiranya dapat memberikan motivasi ataupun dorongan-dorongan yang sifatnya sosial. Karena di sini kita bukan PKBK ini nggak punya apa namanya, nggak punya bendana yang kayak yang lain kan, tuh nggak ada. Jadi seluruh anggota PKBK itu kalau ada kegiatan walaupun bagaimana, jadi tetap berjalan supaya apa namanya PKBK itu tetap eksis gitu. Semua anggota PKBK yang ada di sini saya kira semuanya harus bisa apa tuh namanya, bisa memberikan apa namanya motivasi, dorongan atau masukan yang sifatnya itu untuk memajukan PKBK. Itu saya setuju. Jangan artinya punya pendapat tapi nggak dikeluarkan. Ini saya pengen kalau punya pendapat dikeluarkan. Makanya di sini perlu ada koordinasi. Koordinasi itu merupakan suatu musyawarah, nggak ada sifatnya otoriter, kan? Kecuali di dalam masalah lain nggak tahu saya ya. Tapi di dalam masalah PKBK ini sifatnya kayak gitu. Jadi kebersamaan nanti ada kekurangan apa dievaluasi. Oleh karena itu saya mohon kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, kira-kira yang ada masukan untuk PKBK silakan ya, silakan. Jangan malu-malu. Apa sih begini-begini? Jangan. Kita sifatnya di sini musyawarah untuk memajukan PKBK. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh anggota PKBK atau bapak-bapak yang berada di sini atau yang belum ada. Jadi saya mohon saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Di sini juga saya akan apa tuh namanya di mana belum dibubarkan ya. Belum dibubarin nih. Kata Jimardan membubarinnya di mana aja katanya. Di mana Jimardan? Jadi sekali lagi masalah kemarin kita ada acara milad maupun apa namanya senam bersama dalam rangka menyambut 17 Agustus 2022 ini, hari ini jadi mau dibubarin ya, jadi dibubarin di sini udah nggak ada lagi dah, kecuali nanti kita mau bikin kegiatan-kegiatan lainnya. Ini Haji Mardan urusannya nih. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon kiranya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan dan dipaparkan oleh ketua. Yang pertama intinya mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi atau kerja kerasnya kepada seluruh anggota PKBK sehingga terlaksana dua momentum acara, yaitu milad tanggal 31 Juli ya. Ya, Juli. Tadi salah tadi Pak Ketua. Bertepatan dengan 1 Muharram, dan juga acara senam bersama dan sekaligus juga pembubaran panitia tadi, meskipun pembubarannya agak malu-malu.
sudah dibubarkan. Dan juga tadi ketua menyampaikan masukan-masukan yang akan disampaikan, tentu nanti juga langsung kita dengarkan sambutan atau nasihat dari Ketua Dewan Penasehat PKBK kepada Bapak Dr. Salim Muhammad Aswin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ala alihi wa sahbihi wa bi sahbihi pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua Paguyuban yang besar Kamal Kang Marsali, Dewan Penasehat Pengurus, Wakil Ketua Paguyuban Sumandan, serta rekan-rekan anggota paguyuban yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izinnya kita dapat bersilaturahim dalam rangka melaksanakan kegiatan antara lain rapat koordinasi sekaligus juga pembubaran pada hal lain nanti yang akan dilaksanakan. Barangkali saya sedikit memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh saudara ketua. Yang pertama, memang benar seperti apa yang disampaikan bahwa rapat koordinasi itu evaluasi di dalam suatu perkumpulan atau organisasi. Memang minimal 4 bulan atau 5 bulan sekali kita harus ada kumpul-kumpul. Dan alhamdulillah walaupun malam hari ini yang hadir sebagian dan panitia sudah berusaha, ketua sudah berusaha, kita semua sudah berusaha menyampaikan kepada teman-teman semua, intinya antara lain bahwa kehadiran kita malam ini sebenarnya tidak sia-sia, dan sudah disampaikan melalui WA bahwa salah satunya yaitu saya bilang kita rapat koordinasi mengevaluasi selama ini paguyuban, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang akan dilaksanakan, dan kekurangan dan kelebihannya. Namun dalam kesempatan ini barangkali saya sedikit menyampaikan khususnya kepada saudara-saudara saya semua. Perlu diketahui bahwa kita paguyuban ini bukan suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang istilahnya mempunyai tujuan yang luas dan tidak jelas. Kalau kita paguyuban kalau dikatakan ada tapi nyata, tidak ada tapi jelas ada. Dan juga di dalam kegiatan ini sesungguhnya kita menyadari dulu saya bersama Bang Mas Sahid dan juga saudara Mulyono iseng-iseng kumpul di saat pensiun, terasa antara lain wah kita harus apa dan bagaimana melihat saudara-saudara kita makin jauh kan gitu ya. Jangan pun istilahnya saudara yang istilahnya di luar kampung, yang saudara tetangga dekat aja istilahnya zaman sekarang tuh kita sudah ya kita berarti tidak mengharapkan, tapi opennya udah kurang. Dan juga istilahnya apa, ada amanah yang sesungguhnya kalau kata Bang Ustadz Murtaki, dulu orang tua kita pernah bergaul, pernah bersahabat, walaupun memang iya sekampung ini bersaudara, bukan main akrabnya, bukan main istilahnya istilah menyatunya. Nah kita sebagai baru keturunan keduanya aja sudah jauh kan begitu ya, karena walaupun bagaimana itu di hadis dinyatakan juga bahwa sungguhnya sambunglah silaturahim orang tua kamu yang pernah dulu orang tua kamu lakukan kepada si A dan si B kan begitu. Jadi hikmah di paguyuban ini sebenarnya banyak. Yang kedua barangkali paguyuban ini bukan sekedar kita kumpul, dalam artian yang saya rasakan, yang pertama saya pensiun yang biasa sehari-harinya istilahnya di luar di kantor sama teman-teman kantor, begitu ada paguyuban alhamdulillah masya Allah saudara makin banyak, yang namanya saudara makin dekat, silaturahim makin nyambung, rasanya nikmat buat saya. Jadi kalaupun kita hitung hidup ini di Al-Quran dinyatakan bahwa sungguhnya belum tentu sholat saudara itu menjamin saudara masuk surga, tapi yang ditanyakan silaturahim saudara, persaudaraan saudara, dan sumbangsi saudara sesama manusia. Ya dalam arti seperti itulah kalau kata Ustadz, dan memang di Al-Quran ada. Tapi kita di saat itu pendiri paguyuban tanpa disengaja kita berbuat ini, antara lain paguyuban saya rasakan mau ke Cengkareng ini udah segan, rasanya masya Allah bukan main nikmatnya sekarang. Makanya
dari semua yang terjadi di paguyuban ini, saya mengharapkan khususnya kepada tokoh-tokoh, wabil khusus orang tua kita bersama Haji Saim. Beliau adalah salah satu, Bang Nur Said juga ini satu listing dulu sama Bang Haji Saim dari tahun 70-an. Beliau Karang Taruna sampai sekarang terjadinya Nurul Kamal ya. Awal-awalnya alhamdulillah beliau ini masih pada sehat. Artinya bahwa saya mengharapkan kepada saudara-saudara sekalian, yuk kita hidupkan paguyuban ini. Kalaupun seandainya barangkali bukan dilihat perkumpulannya, tapi dilihat hikmah di paguyuban ini. Contoh, salah satu contoh, seandainya barangkali kita punya hajat, duka ataupun suka, maka rasanya sekarang udah agak susah kita ngumpulin saudara-saudara kita. Tapi kalau paguyuban ibaratnya dengan model canggih kata Mbak Mulyono mah, tinggal pencet tuang teng, alhamdulillah 20-30 orang bisa hadir, bisa datang. Itu kegembiraan buat kita. Itu di saat kita lagi duka, apalagi sebenarnya kita lagi suka. Contoh seumpamanya kita mau ada hajat dan sebagainya, Masya Allah rasanya bukan main ya. Jadi istilahnya apa ya, nikmati di paguyuban itu seperti itu. Kalaupun seandainya barangkali kita aja cermati lagi, jangan dilihat kekurangannya. Makanya tadi ketua bilang, apabila ada kekurangan, yuk malam ini kita sama-sama keluarkan, kita sama-sama istilahnya benahi, dan kelebihannya pun kalau bisa ya kita kawinkan dengan kekurangan. Mudah-mudahan ke depan lebih baik, lebih berjalan, lebih lancar. Dalam artian paguyuban ini bukan berarti untuk warga RW 01 khususnya. Kita di situ disebut paguyuban Keluarga Besar Kamal, dan juga kita tidak menutup kepada saudara-saudara kita yang dari luar, bukan. Karena memang intinya ya, salah satu contoh, keluarga saya ya, saya punya mantu ada yang dari mana ya, dari Jawa, dari mana kan begitu ya. Jadi istilah paguyuban ini sekedar wadah aja, sekedar wadah kita nih sebagai perwakilan. Contoh saya barangkali atas nama Bani Muslim dimasuk di paguyuban. Nah wadahnya ini ada di paguyuban ini ya. Paguyuban ini antara lain kalau ibarat kata Bang Nur Said mah rumah adat gitu, rumah gadang. Juga harus apa ya, harus berpikiran yang luas sebagai perwakilan dari keluarga besar kita. Kita menempatkan di suatu wadah, di suatu rumah ini yang disebut paguyuban ini. Saya mengharapkan yuk sama-sama kita besarkan. Apabila ada kekurangan, yuk seperti apa dan bagaimana, dan apabila ada kelebihan, itulah ya istilahnya hanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalaupun seandainya kita lakukan dengan niat lillahi taala aja, nikmatnya bukan main. Ya saya yang merasakan, mohon maaf ya, saya merasakan sendiri. Contoh, kesempatan ini ada kekurangan, atau bukan berarti kekurangan, semua manusia pasti ada kekurangan. Ke depan kita harus apa dan bagaimana. Intinya bahwa malam ini dalam rapat koordinasi, saya pengen enak gak enak dalam artian kita ngobrolnya yang kita rencanakan. Alhamdulillah wa syukurillah Allah berikan kemudahan. Makanya saya katakan tadi, jangan lagi apabila barangkali nanti ada kekurangan di paguyuban dan begitu, nanti tolong disampaikan. Jadi apa namanya, mau kita kan singa pemilihan kepengurusan, ayo terus menerus. Maksud saya kemarin juga sebelum kita mau milad, dia ngomong juga, Pak Haji, itu yang biasa kita laksanain senam bersama, yuk kita laksanain dulu Bang, milad dulu. Waduh iya, ayo, makanya terus saja, terus. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan khususnya orang-orang tua kita, wabil khusus ketua paguyuban kita, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Karena walaupun bagaimana tanpa seperti itu kayaknya semua kegiatan apapun tidak akan berjalan. Jadi intinya itu aja lah sebenarnya. Saya pikir ada kekurangan kelebihan, karena ini paguyuban punya kita, milik kita. Kalau Bang Nur Said ini istilahnya intinya cuma mewadahkan aja, mewadahkan. Kalau dibilang ketua juga sebenarnya bukan, karena ini kita kan sifatnya wadah paguyuban ya. Jadi istilahnya syukur alhamdulillah beliau masih bersedia, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan untuk memimpin kita dalam artian untuk supaya apa yang kita laksanakan untuk pengabdian kepada masyarakat mudah-mudahan terus eksis dan terus berjalan. Apa yang disampaikan juga kepada saudara kita tadi, pembawa acara saudara Mulyono, memang benar. Iya benar. Istilahnya saya katakan tadi, kalau kita melaksanakan dengan keikhlasan tanpa direkayasa, dan juga istilahnya seperti panitia kemarin milad dan juga panitia senam bersama, ya begitu Mol. Dari jauh-jauh hari kita nggak ada wacana ada door press, senam biasa aja.
Allah berikan petunjuk, tereng, dikasih lagi kemudahan sama Allah, nih jalannya. Alhamdulillah jadi berkah dan sukses. Itulah makanya setelah selesai acara, saya pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah di depan rumah. Bersyukur saya berdoa, ya Allah ya Tuhan, nggak disangka, nggak diduga seperti ini. Jadi sekali lagi, apapun kegiatan bukan karena suksesnya karena ada Bapak saya sebagai ketua, suksesnya bukan karena ada penitia, suksesnya itu karena ada kita bersama, kerja bersama. Saya kemarin di acara di acara senam bersama nih ngomong tanya. Masya Allah, ngelihat saudara-saudara saya, mana Bang Arsali begadang sampai jam 4. Ya mohon maaf ya, Anda udah jam 4 udah begitu. Pas datang kusut, ngelihat Erik kelihatannya raut dah, rambutnya. Semuanya anggota paguyuban kemarin kagak benar. Semuanya Masya Allah kata saya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Dewan Suro, para penasehat, Ketua Majelis Taklim, semuanya bapak-bapak yang hadir di sini. Saya bukan mau menggurui atau mau mengajari, bukan. Saya cuma berbagi pengalaman. Bapak-bapak yang sangat saya prihatinkan ini di bidang sosial. Di bidang sosial saya pengen ada peningkatan. Mungkin saya berani ngomong kayak gini, saya alami sendiri. Saya pernah berbuat, ini maaf ya bapak-bapak ya, bukan saya mau ria, bukan saya nggak ada niat buat ria di sini. Jadi ada pengalaman yang secara hitungan matematika itu nggak mungkin kita memberi sekian tapi dapatnya lebih dari sekian. Bahkan itu juga di luar perkiraan saya, di luar logika saya. Seperti waktu istri saya di rumah sakit dengan jumlah dana yang sekian juta yang biaya operasi, demi Allah saya alami sendiri. Pengalaman itu saya jadi ada di lingkungan yang perlu perbaikan. Itu semua di luar dugaan saya. Yang tadinya ada sekian juta, 9 juta sampai sekian juta lah yang namanya operasi yang lumayan mahal. Itu saya udah niatin, ya Allah, saya dalam keadaan posisi kayak gini, keuangan nggak ada. Itu saya bantu di lingkungan, demi Allah. Waktu operasi saya bingung, duit dari mana itu saya bayarin? Cuma buat obat sama nebus anak aja. Itu yang saya alami. Makanya dari sejak itu sampai sekarang saya buat kayak gini. Saya yakin Allah itu nggak inian, nggak tidur. Allah itu benar-benar janji Allah itu nyata. Jadi kalau ada kegiatan sosial, saya mohon, ini mah saya bukan mau ngajari, bukan nih bapak-bapak ya. Saya sekali lagi saya mohon maaf, bukan ria, bukan, cuma berbagi pengalaman. Jadi kalau ada kegiatan saya juga lihat tua kasihan. Cobalah setiap ada kegiatan berapa kayak kita bantu. Yang nggak dipaksain emang, tapi kan minimal buat kegiatan sosial ini kita jangan kita ambil ininya lah dari segi lillahi ta'ala aja, mau berapa kek. Sama adain lagi yang garasi mobil, sebetulnya itu saya jadi beban maaf ya bapak ya, di garasi itu saya maaf Pak Ketua ya, tadinya saya nggak mau buka, lillahi ta'ala di garasi itu saya nggak minta upah. Saya pengen kita sama-sama kita ini lagi garasi karena ada perlu perbaikan. Yang merasa bisa tolonglah bantu. Kapan nanti kita ini lagi? Karena saya juga sibukan, alhamdulillah padat banget. Kegiatan kerjaan yang nggak bisa ditunda. Kondangan juga hari ini alhamdulillah. Jadi seksona kemarin juga emang di luar dugaan. Ada yang ngebel langsung pergi. Sampai semalam juga waktu Bapak Dewan Suro WA saya nggak jawab. Saya juga alhamdulillah di lingkungan juga walaupun saya udah nggak jadi RT tetap masih dibutuhin, karena niat saya mau lillahi ta'ala aja lah, mau di mana selagi kita dibutuhin ayo. Jadi bukan kita ini maaf ya, jadi begini saya jadi ngelantur ngomongnya nih. Yang penting apalagi buat paguyuban yang saya rasakan ya,
di bidang sosialnya itu yang saya paling demen. Kegiatan sosialnya itu yang paling saya suka. Kadang-kadang saya juga suka kesel, ya Allah baru aja selesai, udah ada lagi. Dulu tuh sidal mati mah kayaknya ada tamat ya, kepegang kayak gini. Tapi alhamdulillah bisa bersumbangsi juga. Cuma itu aja ya Bapak-bapak ya. Lantas kalau yang sekali lagi yang merasa bisa lah, nanti garasi kapan kita iniin biar enak lah, biar saya juga nggak ada beban. Ini mah jadi bagaimana ya, saya mau ngomong apa lagi ya. Yang penting kita niat membantu itu yakin aja lah, yakin banget. Semua apa yang saya rasakan sampai kegiatan kegiatan yang lain yang saya ikutin semuanya berjalan lancar. Masalah rezeki ya Allah nggak diduga-duga, apalagi kalau kita bisa sumbangsi. Kalau emang kita nggak bisa, Nggak usah terlalu, nggak usah di sini aja. Iya, nggak apa-apa kan direkam. Marilah sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, pada malam sore ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, Gue lagi sehingga kita ngincar rokok. kumpul dalam rangka raker ya, kerjaan aja sih. ya. Murah keren. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang disampaikan itu bukan berarti dia riya. Pada dasarnya manusia bukan sekedar diomong aja, kadang-kadang buktinya apa kan gitu. Memang apa yang beliau rasakan, saya pribadi merasakan apa yang beliau rasakan. Ketika kita sering membantu, sering berbagi, insya Allah Allah akan berikan jalan kemudahan buat kita. Sesuai ayat Allah, kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, kita akan lihat, akan terbukti. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya Allah itu nggak tidur. Allah menyaksikan dari apa yang kita berikan. Makanya kita diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Pada dasarnya PKBK ini wadah kita untuk kita bersama-sama, kita berbagi dengan sosial kita. Jadi istilahnya saya juga memang apa yang dikatakan PRT Arsali, kesian lihat ketua udah sempoyongan. Sempoyo. Oh, orang Jadi saya juga mengajak daripada petugas-petugas ini, jangan sampai ketika kita ada acara acak adul, yang dimana bagian sound system larinya ke konsumsi, yang konsumsi larinya ke sound system. Jadi biar jelas, nanti biar kita kasih tahu jawab sama petugas itu masing-masing. Maaf, seperti saya ketua majelis taklim untuk keagamaan, insya Allah kalau untuk keagamaan nanti sayalah yang berperan gitu. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang masalah apa namanya garasi mobil itu, garasi mobil itu memang saya belum pernah ngasih upah kepada beliau, belum pernah ya. Sekali lagi emang benar, karena tadi juga dia bilang udah lillahi ta'ala aja.
emang selama ini tadi juga saya belum sebut nama garasi kegiatan PKPK itu sebetulnya. Jadi garasi mobil untuk ambulan yang di Masjid Jambi Al-Falah emang itu kegiatan salah satu PKPK. Yang mungkin Bang Arsali ingat berapa jumlahnya, mungkin barangkali beliau yang ingat. Memang saya nggak pernah ngasih uang karena dia juga nggak minta. Kalau minta saya kasih. Iya, kalau yang minta saya kasih. Berhubung dia diam, saya berdiam. Iya kan? Bukan begitu masalah ya. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pak Marsali tadi ada niat lillahi ta'ala, niat yang baik, bahwa dia akan meneruskan masalah pembangunan apa tuh namanya garasi mobil. Karena jadi garasi mobil itu belum standar setelah uji coba. Jadi dipikir-pikir itu belum standar, ada apa tuh namanya lebar dan panjangnya. Tetapi memang mau dilanjutkan sama Bang Arsali. Ya, memang udah lama juga tuh Arsali kegiatan mereka. Kerjaan beliau itu memang padat, tadi dibilang padat, kita juga maklumin. Jadi ya satu sama lain kudu ngerti lah ya. Jadi dia mengajak juga nih, Bang Arsali mengajak kepada seluruh anggota yang sempat ya tolong dibantu. Nanti mungkin barangkali belum bisa ditentuin kapan mau dilaksanakan lagi gitu ya kembali. Iya itu. Jadi beliau juga menyarankan kalau ada kegiatan tolong dibantu ya Bang Arsali ya. Ya itu aja. Karena semua juga untuk PKPK, untuk kemajuan PKPK ya. Mudah-mudahan PKPK ini walaupun umurnya udah cukup sepuh ya, tapi kita semangat, betul nggak? Semangat, jangan ngoyo ya. Aduh kata orang Jawa ngoyo ya kan. Saya aja yang dapur saya 3 nggak ngoyo ya. Hidup itu harus optimis, maju ke depan mundur ke belakang. Jadi kita bersatu ya. Iya. Jadi yang kedua dari tadi dari Pak Ustadz Mustaqi nih. Waduh, dia keluarin Pak Mayamal Miskol Jaratin Saraya. Wa Mayamal Miskol Jaratin Khoiroya. Ya Bung Mustaqi, maaf nih, menggarisbawahi aja ya. Memang di situ disebutkan barang siapa yang berbuat baik pasti akan dikembalikan ke baik. Barang siapa yang berbuat kejahatan itu pasti kembali ke situ. Betul itu. Kata Ustaz kita benar. Ya, pastabikul khairat. Ya, berlomba-lomba cari kebaikan. Betul. Jadi sekali lagi tanggapan masukan dari Bang Arsali maupun dari Ustadz Mustaqi itu 11, 12, apa 12, 13 dan sama itu. Jadi masukan itu bagus sekali, kita tampung, nanti kita kita tuangkan dalam hal-hal nanti untuk ke depannya. Itu saja ya. Terima kasih. Oh, tupoksi. Iya. Iya, memang begini. Memang kadang-kadang kita ini masih agak semeraut ya dalam masalah tupoksi ya. Tadi dibilang sama Pak Ustadz Mustaqi ini kadang-kadang yang bagian konsumsi ke bagian konsistem ke bagian konsumsi. Memang kebalik itu kadang-kadang. Jadi memang kadang-kadang saya juga ngelihatnya ini sih bagaimana ceritanya ini ya. Cuman kan begini, maksud saya kalau memang itu nanti udah dalam masalah kegiatan ada kegiatan, udah ada maksud kerjaannya, agar supaya diingetin, gua kerjaan gua apa sih nih, kan gitu ya Ustadz ya. Jadi jangan mengandal-ngandelin terus. Misalnya ada 3 orang, ya udah kerjain 3 orang, jangan dulu aja lah, jangan. Maksud saya jangan begitu. Jadi ayo kumpul-kumpul. Saya sendiri aja masih begadang kok.
Walaupun saya ketua, saya nggak enak diem. Kalau belum beres saya juga pulang. Ya seperti kayak main ke Pelampang ya. Pelampang sampai jam berapa Pak? Wah, jam 3:30. Saya pulang jam 3. Udah ngantuk kalau saya. Karena saya mau tugas besok. Kira-kira kayak gitu. Jadi, iya, ya bagus itu. Kirain kali mau kaget tanggap. Tanggap berarti wakil saya, tanggap berarti ya kan? Tanggap nih. Emang saya lagi liatin aja sampai sejauh mana, ya kan? Sampai sejauh mana jadi wakil saya itu kalau nggak tanggap, kalau saya apa tuh bicara tanggap nggak, rupanya tanggap juga, ya berarti dia mewakili setengah jam doang itu, ya mungkin barangkali ada lagi yang mau ini memberikan masukan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormatin Ketua PKBK Bapak Marsai HM, juga pemirsa Dewan Syuro Bapak Dr. Marsai Muhammad Taslim. Yang terhormat Ketua Majelis Talim Al Ustadz Al Mukarram Bapak Mustaki, juga Wakil Ketua yaitu Bapak Syuh Haji Sunadan, dan kesepuhan kita pemirsa Bapak Haji Saim, juga Bapak Haji Mursahid. Dan saya tidak lupa kacang sama kulitnya. Saya bisa diperkenalkan dengan sepuh-sepuh yang luar biasa. Alhamdulillah berkat pemirsa Bapak Udin Syaifuddin. Jadi masih ingat Pak, dulu saya habis kerja langsung tidur, besoknya kerja terus itu ya. Tidak tahu yang namanya tahlil di Rawa PP atau ikut ke masjid juga enggak. Ya. Tapi alhamdulillah. Yang terhormat pemirsa MC kita yang luar biasa, pemirsa Bapak Mulyono, yang pada kesempatan malam ini sangat dari sekali, dan saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para jemaah semuanya yang pada kesempatan ini bisa berkumpul dalam undangan pemirsa Bapak Ketua PKBK beserta Ketua Dewan Syuro, yang alhamdulillah apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi sangat luar biasa. Saya barangkali secara pribadi ini mohon maaf, karena sedikit tidaknya ini saya yang banyak dosa kepada bapak-bapak semua. Apa yang disampaikan oleh Bapak Dewan Syuro tadi, ya. Jadi kadang-kadang saya itu agak nyeleneh gitu ya, lewat HP atau lewat suara, padahal mah nggak bener ya. Itu mohon maaf ya, tapi niat saya betul-betul lillahi ta'ala. Ya, saya mampunya cuma dengan suara, itu pun tidak merdu ya, atau dengan tulisan belum tentu enak dibacanya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya dari mulai saya ikut bergabung di PKBK sampai malam ini, ya mudah-mudahan niat saya baik. Toh memang yang tidak baiknya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menindaklanjutin yang saya tahu ya, ini mohon maaf ya, tidak bukan rahasia. Yang saya tahu apa yang dikatakan oleh Bapak RT Arsali tadi atau oleh Bapak Ustadz Mustaki, betul di sini kalau ditinjau dan dilihat pengajian, keluarga besar PKBK itu udah antusias di bidang pengajiannya. Alhamdulillah sangat gembira sekali. Bahkan insya Allah para guru juga ya sangat senang sekali melihat warga sepuh-sepuh, para pemudanya juga ya bisa kumpul setiap malam Kamis. Selanjutnya saya juga berucapan terima kasih jazakallahu katsira kepada para jemaah semua. Apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Syuro tadi luar biasa, ya biasa di luar ya, sering nyebutnya saya itu ya. Setiap kegiatan, sebetulnya setiap kegiatan itu sangat menakutkan sekali ya. Contoh yang dekat aja kemarin, waktu mau milad itu hitung-hitungan itu hampir 19 juta. Udah beberapa hari, tinggal hari haknya, tinggal 2 hari lagi saya dipel oleh Bapak Ketua. Ada berapa mas oleh uang yang masuk? Waduh saya kaget. Karena 2 hari lagi, ya ada 5 juta, itu pun angka, ya angka. Tapi alhamdulillah apa yang disampaikan tadi berkat ketulusan Bapak Ketua dan para jajaran juga Bapak Dewan Syuro, ternyata ada pertolongan dari Allah, tak disebut namanya, ya. Di situ dibukakan oleh Allah ya pintu rahmatnya, dan beliau itu dititipkan harta oleh Allah. Saya bukan hadis ini ya, ibaratnya orang yang sedekah itu bagaikan keran. Kalau keran sering dipakai orang-orang banyak, itu kotorannya hilang, maka airnya akan bersih,
Artinya kalau orang dititipkan rezeki oleh Allah dan diberikan lagi dalam kebaikan, ibaratnya air keran pada dipakai bersih ngalir. Sama yang makainya bagus, sama kerannya juga bagus. Siapa kerannya itu? Kita semua yang dititipkan rezeki. Kalau disodakohkan sekecil apapun juga itu jadikan pembersih dalam rezeki kita. Apa yang disampaikan tadi oleh pengersa Al-Mukarram, Pamayamal dan seterusnya. Ya, saya juga mengutip nih supaya saya semangat dan sepuh-sepuh juga lebih paham. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 226 yang Pak Ustadz lebih paham, saya mengetahui ya. Itu misalkan kita itu menanam satu biji, maka akan tumbuh menjadikan 7 tangkai, dan Allah itu akan menjadikan satu tangkainya itu 70 butir 100 butir 100 butir. Artinya ini Allah menyampaikan lewat Al-Quran kepada makhluknya, kepada kita semua. Artinya orang yang sedekah itu maka tidak akan dimiskinkan, ya, akan dikayakan. Artinya kalau kita dimudahkan rezekinya oleh Allah, terus dijadikan diri kita sebagai keran, maka rezekinya akan berkah. Karena harta yang numpuk di bank sekarang itu baru kategorinya Pak Mulyono itu ya milik rezeki kita ya, belum jadi milik, belum jadi rezeki itu kata Pak Ustadz juga yang disodakohkan. Maka dengan itu saya juga di sini ya mohon maaf. Ini dikatakan oleh Bapak Dewan Suro. Alhamdulillah Pak, yang namanya milad kemarin ya, yang tadi dapat 2 hari lagi baru dapat 5 juta. Alhamdulillah pada saatnya itu hampir 20 juta. Ya, jajak oleh Nasr itu semuanya amal bapak-bapak semuanya dan partisipasi dari luar. Saya pribadi sangat mengapresiasi sekali Pak. Salah kerja kepada bimbingan daripada Dewan Suro. Yang kedua, yang jelas-jelas kemarin, ya ini kesalahan juga saya juga nih, mewakilin MC juga ya. Tapi yang namanya orang salah berarti habis bekerja ya. Tapi alhamdulillah atas bimbingan dan arahan Bapak Ketua dan Bapak Dewan Suro, alhamdulillah begitu ada kegiatan salah pengambilan ya, pembelaan panitiaan ternyata masalahnya itu yang udah dijadikan tidak dipakai. Ya makanya nanti ke depan insya Allah. Tapi bukan berarti yang tidak terdaftar dalam box itu diam, tidak, itu diperbantukan ya itu. Yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Arsali tadi, saya sangat sependapat Pak. Ya tadi dikatakan oleh saya masalah ngaji itu kan alhamdulillah udah antusias. Cuma begitu, ini pengalaman Pak ya. Cuma begitu menyangkut sosialnya alasannya banyak. Alasan itu 1000 alasan. Yang bagus itu bagaimana alasan di belakang kita banyak, tapi bagaimana nih ada kegiatan kita alasan yang banyak kita sampingkan dulu. Yang paling bahaya manusia itu mau ada acara alasan dibikin, karena alasan sewaktu kita hidup itu tidak akan lepas daripada alasan ya. Alasan itu 1000 alasan akan mengelilingi diri kita. Jadi maksud Pak RT Asali dan maksud saya juga ya, jadi bagaimana nih nanti ke depan ini kita bicara. Tadi dikatakan oleh Bapak Dewan Suro harus per-peran. Contoh kemarin mau ada acara yang namanya penggalangan dana, subhanallah. Cuma alhamdulillah itu juga ya, alhamdulillah sampaikan Dede gimana nih, kotaknya ada 5 orang yang 4 belum salon gitu ya, tapi alhamdulillah berhasil. Sampai yang terakhir ya itu udah direncanakan pasti dapat 600-700 ya. Alhamdulillah tidak terjadi, tapi ini pun tidak menyalahkan kita, tapi ini kan evaluasi. Intinya itu tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu barangkali dari saya. Sekali lagi mohon maaf karena saya termasuknya orang yang banyak dosa kali ini ya. Ya banyak dosa nih saya mengakuin. Jadi apa yang maksudnya saya terlalu banyak bicara di dalam ini ya, tapi niat apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi adalah lillahi ta'ala ya. Mudah-mudahan saya cuma mampu dengan bicara, mudah-mudahan paguyuban ini akan lebih maju. Dan terakhir Pak, ini yang udah lama di paguyuban kita harus mengakuin sebetulnya bahwa kita itu adalah organisasi atau anggota paguyuban. Maksud saya begini, kalau ada 40 orang yang merasa mengakui sekarang jangan banyak-banyak Pak. Kalau kita udah ada di dalamnya, kita dites sekarang ya. Ditesnya bukan ulangan. Sanggup nggak satu orang itu bawa 1 orang ya? 1 orang jemaah yang udah lama bawa 1 orang.
Karena kalau tidak ada sifat sebegini Pak, nanti akan monoton terus ya. 40 aja. Begitu yang 10-nya tidak ada 30, 20 tidak ada tinggal 20. Nah, makanya kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh pengurus Bapak Guru kita semua. Kalau kita ngaji sendirian dapat pahala, poinnya 1. Tapi kalau kita bawa 1 orang, maka bawa poinnya itu jadi 11. Nah, makanya kita menjabarkan atau melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kita semuanya. Makanya harapan saya pribadi nih, mohon maaf ya, bukan melangkah ketua, cuma mudah-mudahan jadi masukan nih. Jadi bagaimana menanggapi mengenai tadi tupoksi, bahwa sesungguhnya kita sudah mencoba itu Bang Mustaki, kita mencoba kemarin, kita sudah ada 2 kegiatan ya, 2 kegiatan yang sudah dibentuk sesuai dengan tupoksi. Contoh waktu milad kita bentuk sesuai dengan tupoksi, dan kemarin juga waktu senam bersama sesuai dengan tupoksi. Mohon maaf ini, tapi di saat kita membentuk persiapan itu, saudara-saudara kita undang untuk rapat teknisnya, nggak ada yang datang. Jadi mohon maaf ini ya, ini pengalaman ya, apa sebab akhirnya tukang panggul jadi tukang jualan. Karena kalau nggak begitu ya udah nggak jadi itu acara. Jadi ini cuma sekedar masukan aja. Jadi yang sudah tercantum kita sudah terapkan sesuai dengan hasil yang dijasikan dulu tempo hari, kita terapkan tuh di 2 acara. Tapi kenyataannya kita undang maksudnya biar kalau dia datang nih besok, karena sesuai tupoksinya tugasnya ini, besok insya Allah kita kan melaksanakan ini. Jadi kita kan kalau ada acara minimal ada 3 rapat. Pertama persiapan, yang kedua kita evaluasi, yang ketiganya kan teknis. Nah itu dari 1 sampai ke 3, mohon maaf gitu ya teman-teman, barangkali ada halangan atau barangkali kalau dikasih informasi mah enggak, karena kan kita sampaikan melalui WA kan begitu ya, semua kan ada di WA. Tapi maksud saya tadi nggak ada kabar, ketimbang istilahnya ketua sudah memprogramkan ini udah harus kita laksanakan, ya mau nggak mau seperti itu akhirnya jadinya. Makanya ke depan nanti insya Allah mudah-mudahan Pak Mulyono ya, kita evaluasi kembali teman-teman kita yang sudah ditunjuk sebagai seksi apa, mau seandainya kalau dia bersedia, yuk sama-sama kita kan istilahnya di paguyuban ini kerja bareng, sebenarnya kerja bareng, nggak ada yang capek, semua kerja bareng insya Allah, termasuk saya juga. Mohon maaf, walaupun saya dulu pernah jadi ketua, walaupun saya sekarang berkegiatan di penasihat, mohon maaf setiap ada kegiatan apapun biarpun meriang-meriang dikit, tetap saya dampingi dalam artian karena punya tanggung jawab supaya paguyuban ini tetap eksis, berjalan, dan istilahnya jangan sampai rencana kita terhambat dan tertunda, tapi nggak pernah tertunda. Tapi halatan seperti tadi yang disampaikan itu salah satunya itu ya yang kita alami. Rapat pertama nggak datang, rapat kedua nggak datang, apalagi rapat teknisnya ya udah akhirnya yang rajin yang kecapean akhirnya. Mohon maaf, terima kasih yang rajin kecapean. Memang di dalam kegiatan memang saya katakan tadi nggak semua sempurna sesuai dengan harapan kita, itu semuanya istilahnya di luar dugaan kita. Tapi kembali lagi, yang penting acara itu sudah sukses, itu udah alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma sekedar teknis maksudnya ya, cuma sekedar teknis saja, kita bisa memperbaiki. Tapi semua acara yang kita laksanakan alhamdulillah semuanya menurut saya berjalan dengan baik. Dan sekali lagi tugas kita sama-sama, kalau seandainya tadi sudah disampaikan ya, ketiga pembicara dari Pengarsali, Ustadz Mustaqim, ya syukur alhamdulillah, walaupun bagaimana juga paguyuban biarpun udah tua-tua masih pada jenius. Coba kalau loyo udah repot, kagak jadi itu acara. Itu barangkali kekurangan itu memang kita tampung, dan nanti kita evaluasi lagi wabil khusus kepada ketua dan wakil ketua, nanti bagaimana sebaiknya. Bukan berarti langsung kita memberhentikan yang bersangkutan, kita ajak ngomong dulu, kita panggil dulu. Makanya kesempatan malam ini kita mengadakan rapat koordinasi, tujuannya begitu. Diharapkan itu bahwa saya sampai izin sama ketua, ya udahlah, udah jam 12 nggak ada yang nge-share kok acara ini malam ini. Akhirnya saya izin ketua, kata ketua itu apa aja tolong di-share, sampai saya katakan tidak diwakilkan atau wajib hadir. Intinya kita mengevaluasi sebenarnya, mengevaluasi dan kita untuk disita, biar ke depan ini jangan sampai terjadi lagi apa yang tadi disampaikan tadi gitu ya. Jadi kitanya nyiris hati kita prihatin, tapi saya yakin dan percaya Masya Allah bukan main dah semangatnya. Biarpun udah punya cucu juga semangatnya bukan main. Itulah karena izin Allah, petunjuk Allah, dan mudah-mudahan barangkali ke depan paguyuban ini lebih dipermudah ya. Dan juga harapan dari Mas Oleh benar, mudah-mudahan ke depan siapapun juga yuk kita ajak
ponakan kita, saudara kita, mudah-mudahan istilahnya paguyuban lebih bertambah, tapi kualitasnya makin meningkat, bukan berarti bertambah, tapi cuma sekedar kualitasnya ada buat apa kan begitu ya. Dan alhamdulillah makin sekarang apa yang disampaikan tadi saudara kita Mulyono, bukan berarti kita meminta di masyarakat melihat kita wah sekarang bukan seperti itu. Kita semua melakukan karena nilai ta'ala, benar-benar nilai ta'ala, karena Allah bagaimana apa yang ya, contoh pada malam ini ya mohon maaf sih memang itu risiko, mohon maaf saya pribadi udah menyatakan kalau nanti kita rencanakan kemana yang penting kita ziarah ketua ya. Kemarin kan masih kita udah terus tuh mau mustaki ya, kita mau ziarah tahu-tahu ada ini kan begitu ya. Dan sekarang udah setelah ini sebelum bulan Maulid ya udah tentukan mau ziarah kemana, istilahnya udah yang penting tinggal naik aja. Tapi rokok mengantongin masalah ya. Iya, itu aja barangkali sekedar masukan, inilah kepentingannya paguyuban seperti ini. Jadi kekurangan memang itu ada di kepengurusan, kita perbaikinya bersama-sama nanti. Itu aja, kalau memang tidak ada dipersilakan MC. Oh, udah keburu dingin kasih uduknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jadi dinamika bincang-bincang kita dari Pak RP Arsalu, dari Ustadz Mustaqim, dari Ajengan Bapak Ule Suherli, dan juga Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini adalah satu titik kembali. Kita akan melakukan satu gerakan-gerakan yang luar biasa buat PKBK, tentunya dengan semangat yang luar biasa yang seperti yang digelorakan suara Kang Ule. Kalau Kang Ule sudah menyampaikan pendapat, suaranya bagus, gitu. Mantap gitu kan. Artinya semangat itu kita tiru sama-sama. Mudah-mudahan PKBK ke depannya lebih solid, lebih guyup, dan tentunya kegiatan-kegiatan kita backup secara bersama-sama. Sebagai penutup doa yang insya Allah disampaikan oleh orang tua kita Bapak Haji Saim, waktu dan tempat kami persilakan. Udah lanjut. Ngerebek. Oh, suaranya buat persiapan ntar. Oke. Jadi yang dihabisin untuk doa. Ya, untuk doa Bang Yasan. اللهم وفق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبسلامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين.